Kalau memang itu dulunya mangrove berarti sudah bisa dipastikan 89.000 sekian hektar itu adalah kita bisa katakan kerusakan mangrove dialihfungsikan jadi tambak. Bentar, aku koreksi kalimat itu. Rovecast, Mangrove Podcast. Salam Mangrover. Halo guys Rover, ketemu lagi dengan kita bertiga. Ada saya Rohmat, Bagus Rahmat. Saya Ganis. Ya, kali ini kita akan bawakan Roofcast terbaru. Dan mungkin teman-teman udah lihat video kami sebelumnya ya, yang konsepnya seperti ini. Oke, langsung aja sih. Ya, Kemarin ini... dengar-dengar Ganis habis pulang dari Tarakan ya? Waduh, Enggak kemarin sih, udah lama sih. Udah lama banget. Udah 2015. Oh, jelas ya. Ya, jadi tahun 2015 pada saat itu saya berkesempatan berkunjung ke Kota Tarakan itu di Kalimantan Utara. Nah, di sana ada kegiatan yang memang nggak jauh-jauh dari mangrove juga ya, di area pertambakan dan di kawasan yang memang terkenal dengan hasil udangnya, gitu, udangnya kualitas ekspor gitulah. Tapi intinya dari perjalanan saya ke sana, kemudian pulang lagi ada berbagai macam sudut pandang baru mengenai bagaimana sih tambak itu berjalan di Kalimantan gitu. Karena kan di Jawa sendiri kita juga sangat familiar dengan konsep tambak kan, dan tentunya ternyata setelah saya bandingkan tambak yang ada di Jawa dengan di Kalimantan itu sangat jauh berbeda. Yang jauh berbeda yang saat ini dengan waktu yang sama adalah hasilnya, kemudian luasannya berbeda, kemudian produktivitasnya berbeda. Tapi menurut sejarah, Jawa juga termasuk produsen udang terbesar waktu dulu, itu tahun 90-an ya. Tahun 90-an itu memang tinggi informasinya. Berarti cuman kan kemungkinan berbeda ya sama yang di Kalimantan. Ya, berbedanya adalah manajemennya. Mungkin di sini masyarakat lebih sana, ke perusahaan. ininya sih mungkin ya, ketersediaan SDA-nya, sumber daya alamnya kan di Kalimantan masih sangat-sangat melimpah ya. Sedangkan di kita dulu mungkin SDA-nya melimpah, tapi karena dibuka tambak semuanya, ya bukan semuanya juga sih, maksudnya mayoritas dibuka tambak Pantura ya, akhirnya terjadi saat ini kita udah mengalami penurunan produktivitas dari hasil tambak gitu. Hasil di sana itu ternyata hasil yang didapatkan ya, meskipun sama-sama udang, meskipun sama-sama ikan, sama-sama bandeng, sama-sama kepiting, tapi ukurannya sangat-sangat berbeda gitu. Ukuran udangnya juga berbeda, ukuran kepitingnya juga berbeda, lebih besar gitu. Tapi di sana tambaknya di treatment seperti di Jawa nggak, semi intensif pakai teknologi gitu? Iya, kalau yang saya temui di sana, areanya di sana untuk pemanfaatannya, pengelolaannya, kalau di kita kan sudah ada yang semi intensif, yang intensif full juga ada, semi tradisional juga ada. Kalau di sana saya melihatnya memang benar-benar tradisional. Tradisional ya. Tradisionalnya adalah lahannya dibuka, dikasih bibit, udah nggak dikasih makan, nggak dikasih apa. Dibiarin nutrisi aja. Ya itu dapat dari alam, makanannya tuh dapat dari situ. Berarti kalau di Jawa nggak sih? Kalau di Jawa kan ada yang sekarang malah kebanyakan semua tambak itu intensif. Berarti itu bisa diindikasikan kalau alamnya masih bagus. Alamnya masih bagus, karena suplai makanannya masih tersedia dengan sangat. Mangrove-nya masih bagus. Mangrove-nya masih bagus. Oke. Nah, bagus nggaknya nanti kita akan bahas. Nanti kita bahas. Pada saat perjalanan menuju dari Jawa ke Kalimantan kan pakai pesawat, kemudian di atas itu saya melihat ternyata penampakannya semacam ini. Mungkin kayak server bisa melihat ya juga ya, ada kawasan yang jelas sekali terlihat ini adalah area tambak. Wah, ini lubang-lubang semua tuh. Iya. Itu jelas tambak ya? Luas dan jelas banyak. Tambak, luas dan banyak. Nah, bisa dilihat ini yang ada sebelah kanan pulau kecil itu masih belum. Nasibnya masih beruntung ya, belum dijamah oleh manusia. Itu jelas mangrove masih full itu hutan mangrove. Tapi lihat sekelilingnya itu itu bisa dipastikan tambak, dan kita bisa bayangkan ya, mangrove itu adalah dulunya mangrove gitu. Mungkin nambahin lagi dari Ganis, kalau dari foto memang sebenarnya bisa ibaratnya ditarik ke pemetaan, jadi dikoreksi geometri, nanti dihitung luas tambaknya, luas mangrove-nya seperti itu. Kita lihat dari hasil foto itu, di sini tambaknya, di sini mangrove-nya, terus nanti di general dijumlahkan berapa luasan totalnya. Tapi kita harus cross-check dulu, Gus. Iya, benar-benar. Kan kamu dari citra nih, ketahuan nih belum tentu tambak kalau kita belum cross-check. Intinya gitu kan. Harus cross-check. Tapi pas naik pesawat, kamu pasti itu tambak. Nah,
Iya, pas naik pesawat kan karena melihat ini nih foto yang ini. juga turun Foto yang ini ya. Nah, ternyata saya juga turun ke sana. Oh, turun ke sana, oke. Ternyata saya juga turun ke sana dan melihat ternyata benar ini tambak. Tambaknya kayak gurun Luas gitu ya, banget, kayak iya. gurun Iya. semua tambak gitu ya. Dan Oke. itu sebagai data ground check juga sih. Bisa. Dalam arti untuk interpretasi bahwa itu adalah tambak. Tambak, gitu. oke. Iya. Nah, proses saya ke tambaknya itu kan di jalan di daerah sini-sini ya. Ngelewat naik perahu. Oh, naik perahu ya, Nah, ke muara sungai, penampakannya itu adalah kalau kita di sungai itu semacam ini. Oh. Kita nggak tahu itu dalamnya apa. Mungkin kalau orang yang nggak tahu tebel banget dalam itu Berarti mangrove luarnya semua. luarnya mangrove, Iya. dalamnya tambak. Iya. Belum tentu tapi bisa jadi Bisa tambak. jadi Iya, tambak, iya, bisa bisa jadi jadi. tambak. Tapi kalau kita ngelihat dari atas sini, kalau kita jalan Iya, di iya. sini naik perahu, ya kita nggak tahu Oh iya, dalamnya ini tambak. kelihatan Keluarnya itu masih ada Masih ada sepadan existing ya. pantai, masih ada existing, Oke, oke. masih ada existingnya di pinggirnya karena itu kan dibiarkan juga dipertahankan untuk menjaga pematangnya tentu Oh, kan gitu, oke. supaya bisa lebih Aman dari gitu. Oke, aman. Lokasi itu rawan banjir nggak sih? Kok kayaknya permukaan tambak dengan permukaan air laut kok sejajar gitu ya? Itu kan dari Setara. atas. Kalau itu enggak, ternyata memang dia enggak ada konsep banjir dan sebagainya. Oh, gitu, memang nggak ada ya? memang lebih tinggi kawasan ininya. Pematang tambaknya? Pematang Oh, tambaknya gitu. lebih tinggi Oh, dibandingkan dengan perairan yang ada di sini. Oh iya iya. Kalau di Menarik, Jawa kan menarik. sering kita dengar apa namanya? Rob seperti Oh, itu. Ya, kalau ini enggak. Orang-orang bikin tambak terus kena rob, hilang Bilang semuanya semua bibitnya. rugi gitu Iya. ya. Nah, setelah dari cerita kemarin, saya penasaran. Nis, aku minta fotonya. Oke. Kemudian saya berusaha mencari lokasi itu di mana sih. Ternyata setelah saya cross check berada di Kabupaten Bulungan ya. Ya, betul. Itu masuk ke Provinsi Kalimantan Utara. Ya. Oke, Kaltara berarti. Dan setelah saya koreksi, memang foto yang punya garis ini tidak menghadap ke utara, ternyata dia menghadap ke arah timur ya, timur laut. Ya tadi kan sebelumnya saya ini kan apa namanya menjelaskan bahwa dari foto itu sebenarnya bisa ditarik Oh, ke, ya. untuk analisa peta. Salah satunya namanya itu koreksi geometri. Jadi pada dasarnya kalau kita drone juga kan hasilnya kan foto itu dikoreksi terus mempunyai koordinat dan dari data itu nanti kan ada ground check oh ini tuh Ya. mangrove sini adalah tambak atau sungai itu dari apa namanya istilahnya keterangan itu kita bisa mengeneralisasi daerah-daerah yang kenampakannya seperti itu misalkan ronanya, polanya, terus bentukannya, ada warna dan lain sebagainya itu kita bisa menginterpretasi ini adalah tambak, ini adalah mangrove. Tapi tambahan lagi orang yang menginterpretasi itu mempunyai pengalaman di bidang tersebut gitu. Jadi kadang juga interpretasinya salah juga. Dikira tambak ternyata cuma kolong air seperti itu. Oh, gitu. Kan kalau tambak kan ada kotakan-kotakan bidang-bidangnya seperti itu kan. Terlihat. Ya, kelihatan kayak gini ada pematang-pematangnya. Tapi menurut kacamatamu sendiri Gus, Yep. melihat validasi foto tadi, apakah itu tepat yang saya Kalau bandingkan dari ini Nah. tuh aku melihatnya masih ada perbedaan. Oh, Salah gitu. satunya itu perbedaan di tahunnya, Mas. Oh, Jadi iya, kan iya, Ganesh iya. tuh keterangannya tadi 2015. Oke, Dan oke. citranya ini adalah 2020. 2020. Jadi Ya, ada 2020. perbedaan tahun. Jadi wajar kalau ada perbedaan misalkan bentuk pulaunya. Mungkin kalau lihat di ini kan ada bentuk pulaunya beda. Iya, Yang iya, masih, agak apa namanya, berbeda. ada mangrove-nya, terus yang mungkin memang sama sih ada 2 pulau, terus sungainya menghadap, tapi lebih baiknya citranya disamakan dengan hasil Fotonya. Berarti tadi koreksi tadi ya, koreksi geometri tadi ya. jadi kita bisa bener-bener ini tuh di tahun ketika foto dan ketika citra satelit sama, kita bisa bisa sama. Tapi dengan rentang waktu 5 tahun bisa disebut valid nggak itu? Kevalitannya mungkin lebih ke kalau kita lihat keterangannya juga Mas, informasi misalkan di Kalimantan Utara itu apakah ada perubahan yang drastis, misalkan kita bisa tanya ke dinas-dinas terkait. Oh, gitu. Kalau Oke, misalkan oke. di Demak itu kan perubahannya cepat ya, mungkin kalau di Pekalongan Ya, roknya oh ya, banyak betul. seperti itu kan, itu perlu ya harus benar-benar detail. Kalau misalkan di Kalimantan Utara itu tidak banyak terjadi misalkan sedimentasi ataupun erosi, itu bisa di kevalitannya bisa mendekati lah seperti itu. Oke. Tapi harus ini lebih baik lagi kalau citra satelitnya sama dengan tahun Tahunnya. pemotongan foto. Tapi dilihat dari ini setuju ya? Sama ya? Oke. Bagus ya? Iya, ini sama. Ya. Sama ya? Oke. Next. Coba hitung luasnya Gus. Ya, Dapat luasnya kalau dihitung menggunakan Google Earth Pro kan sebenarnya banyak software juga untuk Oh, ya. pengolahan kan. Salah satunya Google Earth Pro ini kan open source, kita bisa gunakan ini secara gratis juga nih.
Di pulau ini kan yang ada tambaknya ini kelihatan di angka 36,6 hektar dan satunya ada 35 hektar seperti itu. Wow, itu besar loh. Ya, Cukup besar. luas, Sangat cukup luas kan ya? Cukup luas. Perumahan kampus itu Kampus Teluk Awur itu berapa? 50 hektar ya? Sekian sekian. Ya. Oke, ini hanya dari ngitung di satu pulau yang ini ya, pulau yang Iya, ini iya. ya. pulau yang Oke, ini. gitu, oke. Itu kita dapat angka 36,6 hektar, kemudian 35 hektar di satu pulau. Nah, coba kita zoom out ke yang lebih luas nih, kira-kira berapa Gus untuk Dalam satu kabupaten, dalam satu mungkin seperti kabupaten itu ya. di mana. Nah, kita zoom out nih. Ini loh. Ternyata banyak yang Ternyata banyak kota-kota banget, itu banyak pasti banget. tambak ya? Ibaratnya tuh ke ini sih Mas, kayak kita misalkan mengidentifikasi satu kotakan itu bangunan rumah ataupun mobil, kita ibaratnya menginterpretasikan itu tambak, berarti yang lain yang ronanya sama, Serupa, Serupa, ya. berarti bisa dianggap bisa dikatakan diasumsikan. seperti itu. Oh, ya, iya, sih, Mas. iya. Oke, Lebih kayak pendekatan-pendekatan gitu. Ya, tapi dari tampilan foto ini, citra ini kita juga sebenarnya udah bisa menyimpulkan sih mana yang tambak, mana yang bukan tambak gitu. Karena bentuk pematang-pematangnya juga dari atas kita bisa lihat dengan jelas kan dari situasi. Dan ini masih citra 2020 ya? Oke, Ya. masih. ya masih Oke. ya. Oke. Kita perbesar lagi. Perbesar lagi. Sorry, perkecil. Oh Sekarang ya, perkecil, di ya zoom kan? out, di zoom out itu udah Jarak berkecil. pandang kita Iya. sama jarak pandang sebenarnya. Ya, itu ya. berkecil Ya, berarti. dikecil lagi. Nah, Kecil, ternyata ini juga bisa kelihatan wow. di sebelah kanan ada Oke. yang Area-area tambak yang area-area lain, tambak yang sangat-sangat teratur itu pematangnya. Gitu. Kecil lagi. Berkecil lagi, ya. ternyata 36 atau dan 35 hektar itu sangat tidak ada artinya dibandingkan dari keseluruhan Atas yang lain. citra yang Wow. kita lihat ini gitu. Nah, penasaran juga ini total dari itunya berapa? Oke, sekarang ke skala kabupaten. Tadi kan kita baru coba pulau, kita fokusnya di skala kabupaten kita hitung luasnya. Bulungan ya. Gitu. Nah, kita sekarang coba menghitung dengan cara metode toolsnya Polygon di Google Earth ya. Ya, berarti didigitasi area-area yang kita pandang itu sebagai tambak. Jadi seperti itu. Meskipun ini masih secara kasar ya, belum detail gitu, belum tapi detail, paling tidak. enggak terlihatnya semacam itu. Oke, kita dapat. Nah, setelah didigitasi dengan Uh-uh. melihat batas-batas tadi Kabupaten Bulungan, didapatkan adalah semacam ini ya, berarti ya citra yang sudah terdigitasi yang diduga tambak. Gitu Oke. betul ya. Nah, coba kita jumlahkan. Dari yang ini sudah didapatkan datanya dijumlahkan ternyata hasilnya 89,686 hektar. Pertanyaannya 89.686 hektar. Pertanyaan kalau saya pribadi, iya. apakah itu dulunya mangrove? Kalau dulunya mangrove mungkin bisa dicek dengan data citra satelit yang lampau. Lampau, ya. Ya, Oke, pertanyaannya itu kalau memang itu dulunya mangrove berarti sudah bisa dipastikan 89 ribu sekian hektar itu adalah kita bisa katakan kerusakan mangrove dialihfungsikan jadi tambak. Alih-fungsi. Bentar, aku koreksi kalimat itu. Coba kita lihat citra sebelumnya. Oke. Nah, tambak-tambak ini berada di kawasan pesisir yang dekat dengan laut. Kok Ganis tadi bisa bilang kalau itu diasumsikan hutan mangrove dulunya? Iya. Itu gimana itu? Oh iya. Apakah hutan mangrove itu memang kan kita nggak tahu juga ya batas setiap wilayah berapa meter sih mangrove-nya dari laut ke darat. Nah, kalau seperti ini. Oke, ya. Ini diagnosisnya ya, analisisnya semacam ini. Kenapa saya bisa bertanya apakah itu dulunya mangrove? Yang pertama, kita lihat syarat hidup mangrove itu kan yang pertama dia terlindung. Nah, dari kondisi nyebutnya pulau-pulau aja kali ya, pulau-pulau di pesisir ini cenderung terlindung dari hempasan gelombang yang berhadapan langsung dengan mangrove. Itu yang pertama. Kalau terlindung itu pasti mangrove sangat-sangat suka itu. Gelombangnya sangat bisa ditolerir semacam itu ya. Nah, kemudian yang kedua, ini lokasinya di daerah pesisir. Kemudian tambaknya juga tambak udang. Tambaknya juga menghasilkan kepiting, menghasilkan bandeng juga. Nah, spesies-spesies ini adalah spesies yang hidupnya di alam, mereka pasti berdampingan dan membutuhkan ekosistem mangrove. Terutama kepiting bakau karena dalam siklus dia hidupnya mulai dari telur sampai nantinya menjadi dewasa, itu dia membutuhkan yang namanya ekosistem mangrove untuk memijah.
Ketika nanti bertelur, zoea dan sebagainya, nanti dia ke laut, lepas dengan salinitas yang lebih tinggi, semakin dewasa nanti dia akan kembali ke mangrove semacam itu. Dugaan-dugaan dari spesies yang didapatkan, yang dikembangkan di area tambak itu, saya bisa menduga itu dulunya tambak yang dibuka itu adalah yang dulunya kawasan ekosistem hutan mangrove semacam itu sih. Dengan dasar-dasar semacam itu. Kembali ke pertanyaan saya tadi ya, apakah luasan mangrove yang tadi sudah kita bukan luasan mangrove ya, luasan tambak yang tadinya sudah digitasi itu adalah dulunya lahan mangrove gitu kan. Nah, tadi Bagus sudah ngasih cara nih untuk mengeceknya, meng-cross check itu dengan melihat tahun sebelumnya apakah itu memang dulu mangrove atau bukan. Iya, benar. Oke. Jadi kalau di pemetaan itu kan basis datanya salah satunya kan citra satelit. Nah, citra satelit itu yang lama itu ada Landsat 8. Landsat 8 itu bisa ibaratnya kalau kita olah sedemikian hingga jadi bisa menginterpretasikan itu area mangrove atau bukan. Jadi bahkan bisa membedakan antara di situ mangrove dan di sebelahnya itu tumbuhan biasa karena pantulannya itu berbeda. Kalau mangrove kan biasanya bawahnya ada air ya, pasang surut. Kalau tumbuhan biasa kan setelah hujan kering, jadi pantulan warnanya berbeda. Itu kalau kita kombinasi band tuh warnanya lebih merah tua daripada yang tumbuhan yang lainnya. Jadi kita bisa menginterpretasikan di situ adalah area mangrove. Jadi kita bisa mendeliminasinya seperti itu sih. Itu caranya sih. Kalau kita lihat tahun 80-an masih bisa kita lihat data mangrove-nya seperti itu sih. Dari Landsat tahun 80-an seperti itu. Dan itu di-share juga di Google Earth Pro. Yang kita bahas ini kita mulai dari tahun 1984 ya, yang paling tua. Citra satelit yang paling tua kita ambil dari tahun 1984. Nah, dari digitasi yang ada ini termasuk saya kira belum dibuka tambak berarti. Iya, ini masih kelihatan existingnya. Hijau ini pasti ya mangrove ya. Existing tumbuhan. Dugaannya gitu dulu. Dugaannya tumbuhan. Kita nggak berani ini bilang mangrove atau bukan. Tapi ada existingnya paling ya. Mendekatin itu memang mangrove sih menurut saya sih, karena hidupnya di pesisir antara Payo Dengan dasar-dasar yang tadi disampaikan, ini memang merujuk ke mangrove memang. Merujuk ke mangrove. Gitu ya. Dan ini kan juga yang tadi di digitasi awal kan 35 dan 36 meter kan di situ. Setelah di zoom out ternyata beginilah hasilnya gitu kan. Di tahun 84 existing masih oke lah, dibilang masih oke. Kita maju lagi ke 92, 84, 92 kira-kira apa yang berubah? Perubahan mungkin di tahun setelah 80-an. Belum terlalu marak lah di sini lah. 90-an. 90 marak ya. Next aja kali ini 94. Oh, mulai ini 94 96 mulai itu kanan ya, itu kanan. Kita maju lagi 99 udah mulai terlihat. Udah mulai terlihat ramai ya. Kemudian 2001 paling jelas terlihat kalau perubahan warna yang tadinya hijau berubah ke warna dari 99 ke 2001 tuh ininya besar sekali perubahan warnanya besar. Bisa dikatakan produksi udang atau konsumsi udang meningkat. Bisa dikatakan enggak? Itu. Bisa ya? Bisa. Bisa. Tapi kita juga belum tahu nih 2001 itu memang sudah udang atau jenis lain. Tapi pada intinya existing yang tadinya tahun 99 ini masih cukup bisa dikatakan hijaunya lebih banyak. Tahun 2001 coklatnya lebih banyak, lebih dominan. Nah, coklat ini diasumsikan adalah existing yang sudah dihilangkan. Gitu kan. 2004 berarti rame-ramenya ini 2001 2001 kemudian 2004 2013 sangat jelas pematangnya bahkan sudah sangat terlihat dengan jelas. 2013 saya ke sana 2015 berarti bisa dibayangkan saya ke sana kondisi memang mangrove-nya sudah dialih fungsikan menjadi tambak. 2016 gitu. Terus ini nih mereka membuka tambaknya itu caranya gimana sih? Ya, menurut informasi yang saya dapatkan dari masyarakat setempat ya, pembukaan tambaknya itu ternyata dengan cara dibakar. Pohon mangrove-nya itu, hutan mangrove itu dibakar gitu. Tapi juga dengan cara-cara tertentu supaya tidak melebar ke daerah lain ya, tentunya dengan teknik-teknik tertentu.
dalam satu kawasan tambak yang ingin dibuka itu dibatasin dulu supaya nanti pada saat dibakar nggak nyebar ke yang lain gitu. Tapi pada intinya itu mereka membukanya dengan cara dibakar gitu. Nah, gitu. saya ada fotonya. Ini adalah foto di mana lahan yang dulunya mangrove dibakar udah jadi tambak. Nah, ini adalah gambarnya semacam ini. Masih terlihat jelas tonggak-tonggak pohon mangrove yang tersisa di situ. Bakarnya pakai apa itu? Ini Pakai bukan ditebang. minyak atau apa tuh? Takutnya kan sama-sama mencemari. Karena mungkin kan di bawahnya air ya. Iya, Bakarnya air, susah ya. susah. Mungkin Karena juga ada bisa jadi inlet dan outletnya ditutup, matikan gitu. ditutup jadi dalamnya kan Bisa kering, jadi. terus baru dibakar gitu. Sebenarnya bisa jadi pertanyaan juga sih, kenapa dibakar, kenapa nggak ditebang dan dimanfaatkan aja gitu kan? Pertanyaannya. Kenapa itu? Kalau dugaan saya, karena dari ini bisa dilihat lah, ini kan misalkan dia buka tambak daerah sini ya. Kalau misalkan kayunya itu diambil pun ada effort dan biaya untuk mengangkut kayu dari situ ke darat gitu, dan itu nggak menjadi prioritas yang akan membuka tambak gitu. Oh, bisa dikatakan nilai jual kayu mangrove di sana rendah. Maksud saya mungkin nggak rendah, tapi lebih kepada memang tujuan dia nggak mau menjual hasil kayunya aja gitu. Lebih nantinya repot gitu. Harus ada biaya buat nebang, kemudian mungkin nambahin dikumpulkan. argumennya Ganis sih. Saya juga pernah nemuin pembakaran mangrove itu untuk pembukaan tambak di daerah Sulawesi, Gorontalo, Sulawesi Tengah itu juga di Teluk Tomini itu mereka membuka tambaknya dengan cara membakarnya. Jadi ditutup dulu alirannya, terus mati secara alami, terus kering, terus dibakar seperti itu sih. Entah itu manfaatnya mungkin bisa mensuburkan tanah ataupun lebih efisien, saya kurang tahu. Tapi memang ada metode-metode untuk mematikan mangrove dengan cara membakar gitu sih. Ya, gitu. Ini cukup berbahaya sih, dalam arti untuk karbonnya kan meningkat. Ya. Lepasan karbon. Pelepasannya. Nah, sesuai tadi yang saya udah singgung kaitannya sama tata ruang ya, tata ruang. Status lahannya bagaimana sih untuk di Kabupaten Buleleng? Sebenarnya kita bisa cek ya di RT RW-nya kabupaten itu. Oke, di sini kami mengacu pada sumbernya langsung yaitu simtaru.kaltaraprof.go.id. Di sana ada fitur album peta. Jadi di sana kita bebas mengunduh album peta terkait peta-peta tematik. Tapi permasalahannya adalah berkas-berkas peta ini resolusinya sangat rendah. Otomatis informasi yang saya dapat kurang. Jadi kita agak sulit untuk istilahnya mengoverlay apakah tadi yang kita duga terkait lahan tambak yang seluas itu dengan rencana tata ruangnya Kaltara sendiri, kita belum berani bilang kalau itu sesuai atau enggak gitu. Iya, kita harus overlay dulu kan. Kita harus overlay dulu. Kalau banyak mangrove dirusak, terus tambak walaupun ekonominya tinggi juga di daerah sana, tapi kita harus kembali lagi ke ini sih, konsep juga harus ada timbal baliknya ke ekosistem. Kompensasi. Jadi, kompensasi. Jadi entah itu apa ke penanaman lagi atau dibuat aturan harus luasnya tuh tidak lebih dari sekian hektar, itu perlu juga untuk dikaji sebenarnya dan disampaikan ke stakeholder ataupun pemerintah terkait sih, saya kira seperti itu sih. Ya, nyambung juga nih ngerelate sama konsep kompensasi yang memang misalkan harus ada penanaman kembali dan sebagainya. Itu sebenarnya sudah ada aturan yang mengatur itu. Aturannya itu adalah ini dari luar ya. Jadi kayak server mungkin pernah mendengar yang namanya ASC, FSC. Kalau yang ini tuh adalah ASC ya, Aquaculture Steward Council, adalah lembaga dari luar yang memang memberikan sertifikasi bahwa ini memang layak untuk dijual. Ini di luar ya, di luar negeri dijual, dan memang dijamin pemanfaatan dan produksi tambaknya itu sama sekali tidak merusak lingkungan, semacam itu. Nah, di dalam kategori sertifikasi ASC itu diminta sebagai yang membuka lahan tambak itu harus punya kompensasi untuk juga melakukan rehabilitasi terhadap kawasan yang sudah dialihfungsikan. Nah, nggak hanya dari ASC aja, sebenarnya di Indonesia pun sudah ada yang memulai, namanya adalah mangrove safe. Itu konsep di mana nggak hanya dari sisi produktivitas tambaknya aja, tapi juga secara keseluruhan gitu. Mangrove safe yang diusung oleh teman-teman Kesemat ya, Kesemat ini juga punya konsep yang kurang lebih sama dengan ASC, tapi kalau ASC kan dia fokusnya di udang ya, di pertambakan, tapi kalau mangrove safe ini dia secara keseluruhan pemanfaatannya nggak cuma hasil tambak,
tapi juga dari hasil-hasil misalkan pemanfaatan buahnya, pemanfaatan areanya, pemanfaatan batik barangkali bahkan juga bisa masuk ke situ. Jadi memang produk yang kita gunakan itu sama sekali tidak mengorbankan hidup dari mangrove gitu. Ya. Bisa Jadi, dijamin gitu bahwa mangrove-nya semua pun terjaga. yang berkaitan dengan mangrove, Ya. ada mangrove safe-nya untuk misalkan mau udang, mau kepiting, Ya, mau batik, mau bandeng, itu mau harus jajanan mangrove. ya sebaiknya dengan ada seperti itu sini. label mangrove safe. Oh, berarti ini pemanfaatan yang sama sekali tidak merusak mangrove yang ada di alam semacam itu sih. Jangan sampai misalkan sudah tambak walaupun terus hasilnya banyak, keuntungan banyak, setelah itu beberapa tahun kemudian 10 tahun banyak abrasi, erosi dan Betul. masyarakat di pesisir banyak yang kayak banjirop seperti itu Ya. yang disayangkan. Itu kan yang terjadi di Jawa, di Pantura Jawa itu eksploitasinya berlebihan, cuman bertahan 10-20 tahun aja itu panennya sangat bagus. Sekarang udah sangat-sangat susah untuk dapatkan hasil gitu. Iya, benar. Ditakutkan, saya pribadi menakutkannya adalah nanti Kalimantan itu jadi kayak Jawa gitu. Itu kan sangat disayangkan sekali gitu dengan produktivitas sumber daya alam yang sangat tinggi di sana gitu. Kalau sampai kayak Jawa ya, padahal Jawa udah ada contohnya, jangan sampai kayak gini lagi gitu. Analoginya seperti ini sih, kita udah kerja dapat reward dari kantor, terus uangnya banyak, tapi jangan sampai lupa zakat. Ya kan? Seperti itu kan? Bisa dibilang kayak gitu. Kita harus ada ya. kompensasi yang harus dipikirkan semacam itu. Saya pengen menyampaikan gini ya, yang kita bahas ini bukan sebagai sarana untuk menyalahkan, mencari-cari kesalahan ataupun mengangkat isu bahwa dengan dibangunnya atau dibukanya tambak itu sangat merugikan bagi ekosistem mangrove atau ekosistem yang ada di situ gitu. Tapi ini lebih kepada memperlihatkan kepada caregiver semua bahwa ternyata di Indonesia saat ini ada yang dulunya kawasan mangrove tahun 1984 tadi sudah terlihat itu semuanya hijau. Seiring berjalannya waktu dengan total luasan tadi 89.000 sekian hektar sudah menjadi lahan tambak. Terkait benar atau tidaknya, salah atau enggaknya, kemudian merusak atau enggaknya, itu sebenarnya dikembalikan lagi ke masing-masing orang melihatnya dari sisi mananya dulu gitu. Mungkin itu aja yang saya mau sampaikan semacam itu. Kalau saya pribadi memang saya lihat pajak dan sebagainya, hasilnya pendapatannya pasti kan menguntungkan secara ekonomi. Cuman ya kembali lagi ke misal Ganis seorang ekologis mungkin menyayangkan hal itulah. Bisa dikatakan seperti itu kan? Iya. Menyayangkannya lebih kepada kenapa semuanya yang dipakai untuk lahan pertama kan kenapa nggak ada kompensasi atau paling nggak setengah-setengah lah gitu. Oke, caregiver, mungkin kali ini bahasanya agak sedikit berat ya. Harapannya ke depan solusi itu bisa terwujud seperti ya teman-teman ya. Sekian dan terima kasih. Semangat Mangrover.